Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agung Nur Pratomo. Saya CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Sambirjo, Kabupaten Sragen. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan supervisi akademik berbasis coaching. Untuk tahapannya, hari ini nanti akan kami laksanakan pra-observasi, kemudian besok pagi akan kami laksanakan observasi di kelas. Oke, dengan teman sejawat saya. Perkenalkan, nama saya Yosi Purwito. Saya adalah guru mata pelajaran produktif di jurusan TPSM pada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Oke, terima kasih Pak Yosi. Untuk tahapan di pra-observasi ini Pak Yosi, atau mungkin saya jelaskan sebentar. Untuk supervisi akademik ini nanti dibagi menjadi 3 bagian, ya, 3 proses. Yang pertama nanti pra-observasi atau sebelum observasi di kelas. Kemudian besok pagi akan kita laksanakan observasi di kelas, ya. Terus nanti setelah itu akan dilaksanakan pasca observasi. Nah, langsung saja Pak Yosi, untuk tahapan pra-observasi ini kami perlu sedikit meminta informasi tentang pelajaran yang akan dengan laksanakan besok pagi di kelas. Yang pertama Pak Yosi, untuk besok pagi ini kita di kelas berapa Pak Yosi? Kelas 10. Kelas 10 ya. Kemudian mata pelajarannya? Mata pelajarannya adalah dasar program keahlian otomotif dengan elemen kurikulum merdeka, itu memahami sistem hidrolik dan pneumatik. Memahami sistem. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan dengan laksanakan besok pagi Pak Yosi? Dari mata pelajaran yang akan saya ajarkan besok di kelas itu, tujuan yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari sistem hidrolik dan pneumatik, tapi ini lebih merujuk ke yang sistem pneumatik karena sebelumnya sudah yang hidrolik. Dan yang nomor 2 itu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan tentang prinsip dasar sistem pneumatik. Oke, berarti besok itu di sistem pneumatik ya Pak Yosi. Kemudian yang selanjutnya Pak Yosi, untuk area yang akan jenengan kembangkan besok pagi Pak Yosi, apa kira-kira? Untuk area yang saya kembangkan itu adalah yang pertama itu area pengetahuan dengan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan model pembelajaran yang nanti saya gunakan. Oke. Kemudian Pak Yosi, nah untuk strateginya Pak Yosi, strategi yang sudah jenengan siapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah jenengan inginkan tadi, apa kira-kira Pak Yosi? Strategi yang akan saya gunakan pada pembelajaran di kelas nanti, yang pertama itu sumber belajar yang bervariasi. Ya, sumber belajar. Yang nomor 2 itu adalah mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajar yang sudah ditentukan. Oke. Yang nomor 3 itu penugasan sesuai dengan gaya belajar. Oke, berarti kemarin sudah dengan petakan ya untuk minat belajar siswa ya. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya tanyakan Pak Yosi. Kemudian jangan sampai lupa besok pagi kita akan melaksanakan observasi di kelas. Siap. Kemudian semoga besok pagi semuanya lancar Pak Yosi ya. Amin. Oke. Terima kasih Pak Yosi untuk hari ini. Ya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali pelajaran pada hari ini agar diberi kemudahan dan kelancaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin berdoa. Doa mulai. Doa mulai. Nah, baik, hari ini saya akan memberikan materi tentang sistem pneumatik
prinsip kerjanya yang terdapat pada sepeda motor. Ya. Kalian sudah pernah mengerti tentang sistem pneumatik atau belum? Ya, sudah belum. Nah, saya presentasi dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Iya. Ya, alhamdulillah. Aditya ada Aditya? Bisa? Tega? Angga? Anggi? Sofian? Yoga? Semadit? Alhamdulillah, ini ya. Ya memang jika ada salah satu yang sakit, segera bisa kembali bergabung bersama kita. Sebelumnya sudah mendengar tentang pneumatik? Belum? Apa itu pneumatik? Ngerti? Nah, kita masuk ya. Pneumatik. Pneumatik itu berasal dari kata pneu, itu berarti udara. Tahu mas, pneumatik? Satu berat. Yang lain? Kenapa mas kok saja kayak ngantor-ngantor menulis? Apa anda merasa lelah? Apa tadi malam tidur jam berapa? Berapa? Jam 1? Oh, pagi sekali. Tidur Anda kurang malam. Tidur Anda itu kurang malam, Anda terlalu kepagian. Makanya di kelas Anda akan mengantuk. Untuk meningkatkan motivasi atau belajar atau untuk meningkatkan semangat belajar, maka saya akan mengajak teman-teman siswa ini untuk memprepare diri atau menyegarkan diri agar nanti ketika menerima pembelajaran dapat masuk dengan mudah. Jangan sampai nanti kerjakan. Dengarkan baik-baik. Kita pasti itu ada. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Baik kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumbuh pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempi saat bernapas.
Mari kita bernafas dalam 4 hitungan, menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan dalam. Amati perasaan Anda saat ini. Tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan 8 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik nafas dan 5 hitungan juga untuk membuang nafas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sudah selesai. Bagaimana perasaan Anda? Sudah masuk kan? Ya, alhamdulillah, berarti Anda merasakan refleksi diri di dalam refleksi diri, ya kan? Nah, pada sistem pneumatik, di sistemnya, pada alatnya itu terdapat beberapa komponen. Di antaranya di situ ada piston, ada katup, ada batang piston, ada juga silinder. Karena pada dasar basic perjalanan dari sistem pneumatik itu adalah tekanan udara. Jadi udara dihisap, dia ditekan, ya, itu nanti menjadi tenaga. Nah, hal inilah yang dimanfaatkan dan diaplikasikan kepada mesin sepeda motor. Tahu mesin sepeda motor? Oh. Mesin sepeda motor, mesin itu engine. Nah, engine ini di dalam bahasa Indonesia itu motor bakar. Ini sepeda motor. Motor bakar itu kimia, ya, kimia plus udara. Jadi tenaga pneumatik atau tenaga. Mungkin yang kalian tahu, ya, mungkin yang kalian tahu sistem pneumatik itu seperti ini. Nah, mungkin yang kalian tahu sistem pneumatik itu adalah seperti ini.
tahu itu sistem pneumatik itu kebanyakan yang alat berat ataupun nenggone peralatan pada bengkel otomotif ya toh. Pneumatik itu intinya dia memanfaatkan tekanan udara sebagai tenaga, entah itu tenaga gerak kontrol rem ataupun tenaga itu digunakan sebagai peredam ataupun rem angin. Nah sebenarnya tidak ada rem angin pada kendaraan meskipun itu hanya sebuah mobil. Nek nenggon mesin diesel, kalaupun di mobil yang menggunakan mesin diesel itu dengan menggunakan rem angin itu engine brake. Nah kita kembali ke pneumatik yang spesifik kembali ke sepeda motor itu ke mesinnya mas. Nah, sistem pneumatik yang dimanfaatkan di dalam mesin motor bakar atau mesin sepeda motor itu adalah pada langkah kompresi udara, ya, udara dikompresikan bersama bensin bahan bakar di sini, bahan bakarnya di sini adalah bensin. Nah, ketika sudah terjadi kompresi, tahu kompresi? Apa itu kompresi? Kompresi. Kata? Apa itu? Kompresi. Itu ada gas. Tidak tahu. Tekanan. Kompres itu berasal dari kata pressure, itu tekanan. Nah, kompresi itu berarti langkah proses terjadinya tekanan dari TMB ke TMA. TMA ini sebenarnya langkah kompresi. Ini berdasarkan pemanfaatan dari sistem pneumatik. Nah kalau sistem hidrolik bagaimana Pak? Misalnya seperti itu, kalian bertanya. Sistem hidrolik itu menggunakan cairan, maka tidak dapat diaplikasikan di mesin. Dia hanya dapat diaplikasikan ke sistem ring. Sistem ring cakram, itu misalnya itu hidrolik. Nah kalau pneumatik udara itu dimanfaatkan pada motor bakar. Oke, untuk lebih jelasnya memahami pada sistem pneumatik ini, kita akan belajar dengan cara yang pertama itu adalah visualisasi, yang kedua itu adalah auditori, yang ketiga itu adalah kinestetik. Nanti yang pertama-tama kalian akan seperti yang kemarin itu dibuat berkelompok, yaitu nanti sebagai kelompok diskusi juga. Secara visual kita nanti Anda akan melihat sesuai dengan ini ada barcode-nya. Kalian bisa scan lewat smartphone kalian, maka manfaatkanlah teknologi sekarang sebagai media belajar. Yang kinestetik nanti kita akan bergerak menuju ke lab bengkel untuk mengetahui bidang kerjanya lebih jelasnya. Sudah paham? Paham. Silakan dibuat berkelompok. Oke, baik. Gimana teman-teman, sudah dapat? Kalau sudah dapat, sudah dituangkan ke dalam buku atau coretan kalian ke dalam kertas itu, ya toh? Silakan dipresentasikan ke depan salah satu mewakili dari kelompok untuk menyampaikan apa yang didapat tentang sistem pneumatik ini. Silakan. Ayo, dari kelompok sini pertama kali. Oke, silakan. Sama Pak, sini. Silakan, ya teman yang lainnya yang mendengarkan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kelompok kami sistem pneumatik adalah sistem yang menggunakan tenaga yang berkembang dalam bentuk udara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu kerja. Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum salam. Berpikir itu salah, itu benar, itu bagaimana, silakan sampaikan saja. Tidak ada yang salah, tidak ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Mandali. Saya mewakili kelompok belajar kinestetik. Tadi kami belajar di lab mengamati sistem pneumatik. Komponennya adalah kompresor yang berguna untuk menghasilkan udara tekan. Instalasi piping berfungsi untuk menghantar udara tekan dari kompresor ke backlift. Backlift pengangkat sepeda motor pada saat diservis yang memanfaatkan udara tekan. Demikian pengamatan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dari apa yang disampaikan dari tiga kelompok tadi ya, saya dapat memahami bahwa kalian yang pertama kali kelas sepeda mati itu yang pertama itu adalah prinsip kerjanya, cara kerjanya. Bagaimana cara kerjanya sistem pneumatik itu bekerja? Dengan apa dia? Maksudnya dengan menggunakan energi apa, jenis apa? Nah, yang kedua dan ketiga itu lebih menemukan lebih banyak berfokus kepada aplikasi ke alatnya, ya kan? Jadi sistem pneumatik itu dapat dimanfaatkan dari berbagai alat. Nah, untuk selanjutnya untuk merefleksi pada sistem pneumatik ini, silakan kelompok yang keempat untuk merefleksi pada pembelajaran ini. Bagaimana Mas? Siap belum? Silakan, saya beri waktu untuk merefleksi untuk diskusi pembelajaran ini. Oh ya. Atau sambil menunggu ke kelompok yang lain itu ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mau bertanya tentang sistem pneumatik? Boleh tentang prinsip kerjanya, boleh tentang alatnya, boleh tentang ya mungkin ada di benak kalian ingin bertanya apa sesuatu. Silakan. Ya. Nah, teman kalian ini akan merefleksikan tentang sistem pneumatik. Sampaikan saja. Takut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Fernando. Di sini saya akan merefleksikan pelajaran hari ini. Tadi kita dibagi menjadi 3 kelompok sesuai gaya
belajar pelajari tentang sistem informatik sepeda motor. Saat saya lebih senang dan mudah memahami materi yang diberikan karena kita belajar sesuai gaya belajar masing-masing. Sekian refleksi yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Bro. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Bro telah dimewakili dari teman-teman. Jika memang dengan cara seperti ini atau metode ini dapat mengembangkan, dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan lebih kalian membuat kalian lebih antusias, maka untuk pembelajaran selanjutnya kita akan berusaha untuk memperbaiki lagi dengan metode yang bervariasi. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nur Pratomo. Ini beserta teman sejawat saya, Pak Yosi Purwito, kemudian Pak pengajar praktek Pak Wayan Asisto. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dengan Pak Yosi selaku yang saya supervisi. Terima kasih. Selamat siang Pak Yosi. Selamat siang Pak Gung. Bagaimana ini kabarnya Pak Yosi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Yosi. Alhamdulillah. Ini Pak Yosi. Kemarin kita sudah melaksanakan pra observasi, kemudian dilanjutkan observasi di kelas 10 TSM 2 gitu Ya, Pak betul Yosi. sekali. Ya. Nah, kemudian di sini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Ya. Nah, di pasca observasi ini nanti saya akan melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk coaching ya. Coaching. Oke, langsung saja Pak Yosi. Nah, ini Pak Yosi. Apa yang jenengan rasakan Pak Yosi setelah kemarin melaksanakan pra observasi, pasca observasi, ya. Kemudian kira-kira pembelajaran yang jenengan sampaikan kemarin atau jenengan laksanakan kemarin itu gimana menurut jenengan Pak Yosi? Pembelajaran yang saya lakukan kemarin di kelas, ya ini kan merujuk ke diferensiasi ya, itu untuk memantau ataupun untuk mencari karakteristik siswa, mulai dari daya belajar itu tadi. Nah, dari proses pembelajaran itu yang saya dapat itu juga karakteristik siswa itu bisa dipilih dengan berbagai macam teknik itu tadi, daya belajar ada yang bisa meningkat, ada yang juga masih belum, dan juga itu lebih baik daripada yang mungkin kurang dengan daya belajar itu. Oke. Nah, kira-kira di percakapan ini tadi Pak Yosi, ini nanti apa yang jenengan harapkan Pak Yosi? Mungkin yang saya harapkan, karena kemarin itu kita melakukan proses pembelajaran itu ya, observasi itu mungkin dengan ini setelah pasca observasi ini ataupun dengan wawancara ini yang saya inginkan adalah untuk menemukan mungkin ada kekurangan dalam pembelajaran. Ya mungkin ada saran ataupun ada sesuatu yang menyimpulkan dan saya dapat mengembangkan lagi dalam proses pembelajaran itu. Mungkin merujuk ke siswa, karena pembelajaran itu untuk siswa. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kita dapat memahami ataupun dapat menyampaikan materi kepada siswa itu dengan maksimal mungkin. Oke Pak Yosi, betul sekali ya. Jadi bagaimana caranya kita nanti berdiferensiasi kemudian berpusat pada siswa. Nah, kira-kira Pak Yosi, untuk meningkatkan motivasi siswa tadi, seperti yang jenengan sampaikan tadi, mungkin jenengan ada
apa yang akan dilaksanakan agar nanti siswa itu ya meningkat aja. Kira-kira apa Pak Yesi? Karena dari pembelajaran kemarin itu kan kita bagi berbagai kelompok, ya mungkin dalam kelompok itu mungkin masih terlalu banyak dan siswa juga masih mengandalkan teman-temannya. Pada saat kelompok itu berdiskusi, siswa itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Mungkin karena dia merasa mungkin temanku lebih bisa. Maka daripada itu ya, kemungkinan nanti saya perkecil dengan kelompok-kelompok yang lebih kecil. Mungkin terdiri dari 3 sampai 4 anak, karena kalau kemarin itu terlalu banyak. Mungkin juga dengan penambahan media-media yang lebih mendukung. Oke, jadi pertama adalah mengecilkan atau mengurangi jumlah anggota per kelompok ya Pak Yesi ya. Kemudian yang kedua adalah media pembelajaran. Kira-kira untuk melakukan itu Pak Yesi, jangan butuh teman atau tidak. Jadi misalkan gini, untuk meyakinkan bahwa ini nanti belajar sesuai yang saya harapkan, pelajarannya sudah berjalan dengan bagus. Kira-kira ada tidak teman yang akan dilibatkan? Siapa saja? Yang pasti segala bentuk permasalahan kelas dan juga siswa itu tetap kita butuh teman, karena guru itu enggak 100% dia ahli dan bidang pembelajaran, juga butuh teman sejawat sebagai partner, juga sebagai ya untuk mendapatkan solusi dalam belajar. Mungkin dari K3 yang lebih baik karena beliau mungkin yang lebih kompeten dalam bidang tentang siswa. Jadi K3 di jurusan TSM ya? Iya. Oke. Ya, jadi nanti jenengan akan berkolaborasi dengan K3 ya Pak Yesi. Ya. Nah, kemudian kira-kira kapan ini Pak Yesi akan dilaksanakan ini? Mungkin pembelajaran ya yang akan dilaksanakan selanjutnya itu ya mungkin minggu depan ataupun nanti ketika jadwal kami pada saat itu dilakukan proses pembelajaran yang Pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke. Ya Yesi, luar biasa Pak Yesi. Jadi apa yang jenengan sampaikan tadi, yang pertama akan memperkecil jumlah di anggota tersebut. Jadi setiap siswa agar nanti lebih aktif gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kontennya, berarti di konten. Nah kemudian nanti kalau sudah jenengan melaksanakan apa yang sudah jenengan sampaikan tadi atau rencanakan tadi, nanti saya dikabari Pak Yesi. Ya, Oke, nanti tetap saya kabari, karena juga kan kami juga perlu dukungan Ya. ataupun masukan demi itu tadi untuk semakin meningkatnya dalam proses pembelajaran itu. Oke. Sampai begitu. Siap Pak Yesi. Jadi saya sudah tidak sabar nanti seperti apa hasilnya. Semoga berhasil Pak Yesi ya. Amin. Oke. Nah, yang terakhir Pak Yesi. Setelah jenengan tadi sampaikan, kemudian yang pertama ada masalah, kemudian yang di terakhir ini nanti sudah ada solusinya. Bagaimana perasaannya Pak Yesi? Ya, karena saya merasa saya sebagai pendidik ya, jika apa yang saya didik siswa itu tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan dan dia tidak dapat yang diinginkan dalam proses pembelajaran, sungguh sangat sedih sekali. Ya. Tapi jika kami mendapatkan solusi untuk siswa dan dia dapat memahami tentang mata pelajaran ataupun dalam proses belajar, itu sangat senang sekali. Oke. Karena kita kan demi anak didik juga untuk menggapai masa depan mereka. Betul sekali. Berarti senang sekali Pak Yesi ya. Ya semoga saja nanti perbincangan kita nanti bermanfaat. Kemudian apa yang sudah dengan rencanakan berhasil Pak Yesi ya. Amin. Saya tunggu kabar baiknya Pak Yesi ya. Oke. Siap. Oke, terima kasih Pak Yesi. Sama-sama Pak. Ya, sip. Untuk selanjutnya. Demikian kegiatan pasca observasi dengan Pak Yosi selaku yang saya supervisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.